Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Segala puji bagi Allah yang maha mulia lagi maha pengampun, yang mau membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berdosa di malam hari mau bertobat kepadanya. Dan Allah yang mau membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berdosa di siang hari mau bertobat kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita, Rasul pilihan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman, ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, senadi, sepenanggungan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dulur-dulur kabeh yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Masih betah-betahkah di rumah? Kita memang dituntut sabar saat ini. Taati dulu apa yang harus kita ikhtiarkan pada hari ini. Pesanku yang pertama, tenang dan sabarlah di rumah. Nomor dua, hindari kerumunan orang-orang banyak. Nomor tiga, tetaplah setia dengan maskermu kemana kamu pergi. Dan nomor empat, pesanku, jangan lupa selalu cuci tangan. Percayalah, diam di rumah dengan niat beribadah pasti akan berpahala. Diam di rumah dengan belajar pasti akan tetap produktif. Dan diam di rumah dengan tetap bekerja tentu akan tetap menghasilkan. Apalagi diam di rumah dengan berpuasa, bertarawih, bertadarus, tentu pahalanya pun akan berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih sebenarnya puasa itu? Ibadah puasa merupakan ibadah gabungan dari dua unsur, jasmani dan rohani. Inti dari ibadah puasa adalah pengendalian diri. Wujud fisiknya adalah menahan makan dan minum, dan wujud rohaninya adalah menahan hawa nafsu kita. Dan di saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah virus corona. Maka tentu sangat berat bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah ini, khususnya bagi orang-orang yang memang lemah keadaan ekonominya, apalagi kalau sudah lemah keimanannya. Maka dari itu dalam ayat kursi dijelaskan bahwa inna idhamil jazai ma'an idhamil bala'i, bahwa besar kecilnya pahala dari Allah dihitung dari besar kecilnya bilai atau cobaan yang diterima olehnya. Maka ibadah puasa itu akan sulit dilakukan oleh orang-orang yang memang lemah imannya, apalagi saat-saat ini sedang menghadapi wabah corona di tengah-tengah kita. Lalu apa tujuan agama kau mensyariatkan puasa pada umatnya? Atau lebih tepatnya, apa tujuan Allah mewajibkan puasa pada hamba-hambanya? Tentu saja Allah mempunyai maksud dan tujuannya. Itu melalui puasa Ramadan ini Allah ingin menguji sekaligus melihat kualitas dan kadar keimanan kita. Apakah masih 24 karat keimanan kita? Apakah sudah berubah 20 karat? Atau malah justru sekarat? Mungkin bersahur, kita sahur bersama dengan keluarga masih 24 karat. Begitu pagi jam 8 sudah berubah menjadi 20 karat. Begitu jam 9 kita tensi sudah 10 karat. Wayah duhur tinggal sekarat, Masya Allah, bisa saja.
Tapi bagi orang-orang yang beriman, seberat apapun itu perintah Allah, tak akan jadi beban manakala muncul pada dirinya kesadaran dan ketaatan akan perintah Allah. Apalagi bila dikembalikan pada tujuan awal dari kita puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua itu jadi orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi Allah Maha Welas, Maha Asih pada hamba-hambanya. Artinya apa? Seberat apapun itu perintah Allah, Allah pasti akan memberikan rukhsah atau keringan pada hambanya. Seperti dalam Al-Quran sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan membebani pada hamba-hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu bagaimana ibadah yang baik atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ibadah yang diniati karena Allah dan sesuai dengan tuntunan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Contohnya dalam ibadah puasa ini. Ibadah puasa dalam agama Islam adalah bersifat tauqidiyah, paten, tidak boleh menambah atau mengurangi dari apa yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah puasa Ramadan ini sangat nyentrik. Ibadah di mana syaratnya perkara yang membatalkan puasa dari dulu kala zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang tetap enggak berubah. Artinya apa? Baik buruknya ibadah bukan dari ukur dari banyak atau sedikitnya amal, tapi nilai keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, Islam itu sebenarnya gak sulit, apalagi mempersulit umatnya. Lawang tinggal mencontoh praktek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Kanjeng Nabi sholat, bagaimana Kanjeng Nabi puasa, kita tinggal mencontoh dan menirunya. Itu Islam. Ada 3 kasus dalam hal ini yang terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitannya dengan ibadah. Tepatnya ada 3 orang sahabat Kanjeng Nabi yang datang sowan ke dalamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas kebetulan pada saat itu Kanjeng Nabi nggak ada di rumah, sehingga yang menemui adalah istri beliau itu Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sahabatnya itu datang di tengah tujuan apa? Dia matur pada Aisyah, ya Aisyah, tolong kabarkan kepada kami tentang bagaimana ibadah Nabi, apa amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi yang belum pernah saya dengar dan belum pernah saya lihat. Akhirnya Dewi Aisyah itu menjawabnya, wahai sahabatku, pada setiap malam hari beliau Kanjeng Nabi pasti ia bangun dari tidurnya dan dia tidak lupa sholat 2 rakaat. Lalu sahabat yang satu bertanya pada Aisyah, ya Aisyah, cuma 2 rakaat tok ya Aisyah? Ya, terlalu sedikit sekali ya Aisyah, kecil bagiku ya Aisyah kalau cuma 2 rakaat. Dengan sombongnya dia mengatakan, aku akan melakukan sholat semalam suntuk yang Aisyah. Lalu Aisyah juga matur malih. Dan Nabi selama hidupnya, beliau selalu berpuasa selain puasa fardu dalam setiap minggunya. Dia pasti melakukan puasa Senin dan Kamis. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Lalu orang yang 2 itu menjawab, ya Aisyah, cuma Senin dan Kamis yang Aisyah. Lalu sedikit dan kecil bagiku ya Aisyah. Aku akan berpuasa selama hidupku ya Aisyah. Karena apa? Bagiku Senin dan Kamis terlalu kecil, terlalu sedikitnya Aisyah. Dengan sombongnya orang itu menjawab. Kemudian beberapa jam Nabi datang. Dia bertanya pada Aisyah, ya Aisyah, ada apa yang Aisyah? Aisyah matur, ya baginda Rasul, sesungguhnya sahabat-sahabat panjenengan rawuh mriki dia mengatakan begini begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi dengan muka menunjukkan yang enggak senangnya Kanjeng Nabi. Nabi jawab, demi Allah, kata Nabi, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Tapi aku tidak begitu dalam beribadah. Ingsun sholat, tapi ingsun juga ada tidurnya. Ingsun berpuasa, tapi ada hari-hari yang tidak berpuasa.
Maka jika ada yang melakukan sesuatu bentuk ibadah, apapun itu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunanku, kata Nabi, maka demi Allah, kata Nabi, itu bukanlah termasuk golonganku. Sahabat-sahabatku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada orang yang bertanya kepada seorang ustadz tentang bagaimana si hukumnya, bolehkah orang mentalkin seseorang yang sedang menghadapi syakaratul maut? Si ustadz menjawab, boleh, bahkan itu sangat penting untuk kita menuntun kalimat thayyibah pada orang-orang yang sedang menghadapi syakaratul maut. Lalu orang itu bertanya, lalu bolehkah lafal talqin itu diganti? Ya ustadz, jawab ustadz, nggak usah diganti. Karena apa? Talqin itu sudah merupakan bentuk ibadah, dan ibadah dalam Islam bersifat tauqifiyah atau paten. Oleh Rasulullah Muhammad SAW, talqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqinlah sira kabeh ala mautakum ing atase wong kang meregi mati sira kabeh la ilaha illallah kelan ucapan la ilaha illallah. Orang itu bertanya, bolehkah diganti dengan lafal Allah lebih pendek dan singkat ya Ustadz? Atau mungkin subhanallah, tidak begitu panjang, tidak begitu pendek, sedengan, nggak usah diganti, kata Ustadz. Karena talqin sudah ditetapkan ucapannya oleh Nabi, begitulah kita wajib mencontohnya, jadi nggak usah diganti dengan kalimat-kalimat yang tetap la ilaha illallah. Caranya gimana? Maka di pagi hari ini saya akan sedikit menerangkan tentang bagaimana caranya talqin. Ini banyak orang yang belum paham betul. Yang pertama, tolong, kalau ada orang yang sedang mengalami syakaratul maut, jangan ditinggal begitu saja. Ingat itu. Karena apa? Sesungguhnya pertempuran setan sampai pada detik-detik terakhir seseorang menjelang kematiannya, semacam itu. Allah telah menjelaskan Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kamu sekalian adalah musuh yang nyata. Betul, setan benar-benar ingin menjadikan seorang yang beriman, seorang ahli ibadah, menjadikan bagaimana caranya agar di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Dalam suatu kitab diceritakan bahwa pertempuran setan konon sampai pada detik-detik terakhir menjelang kematian seseorang. Ada cerita adalah Abu Zakaria Az-Zahid. Beliau bercerita suatu ketika dia diberi kabar bahwa teman beliau di suatu tempat itu sedang mengalami sakit yang begitu parahnya sakitnya. Akhirnya beliau sahih masyahid berusaha menyempatkan waktunya untuk tilik kepada sahabatnya sedang menghadapi sakit begitu. Ketika sampai di situ, betul sahabatnya dengan sedang menghadapi syakaratul maut. Akhirnya dengan tekad bulat, Imam Syakari Asy-Syahid itu menuntun kalimat thayyibah la ilaha illallah di telinga kanan sahabatnya. Ya sahabatku, tirukan lafaz la ilaha illallah ya sahabatku. Tapi apa? Tiba-tiba Abu Syakari Asy-Syahid itu dibuat kaget, dibuat resah, khawatir. Kenapa? Setelah ia tutun kalimat la ilaha illallah sampai 3 kali, sahabatnya memalingkan wajahnya, bahkan dia malah mengucapkan kata-kata la, tidak. Masya Allah. Tapi setelah siuman, dialah kanthi kesaripun Gusti Allah, sahabatnya beberapa jam diparingi siuman oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit hidup lagi. Nah, disitulah timbul tanya jawab antara Abu Zakaria dengan sahabatnya yang nembe mawon menghadapi syakaratul maut. Imam Abu Zakaria bertanya, ya sahabatku, ya sahib, kenapa ketika kok panjenengan saya tuntun kalimat thayyibah la ilaha illallah, kok panjenengan memalingkan wajahnya bahkan mengucapkan kata la, tidak? Sahabat matur, ya sahabatku Abu Zakaria Az-Zahid, dengan jelas saya mendengar di telinga saluran saya dengan nutun kalimat la ilallah, saya dengar. Lalu kenapa saya memalingkan wajah saya dengan ucapan la, ucapan tidak? Karena bersamaan panjenengan nutun kalimat la ilallah, di telinga kiri saya setan datang dengan menawarkan air putih gelas. Maka langsung saya tolak la dengan memalingkan wajahnya kepada panjenengan. Nomor 2,
Saya malingkan wajahnya dan ucapan la itu apa? Karena bersamaan panjenengan nun kalimat la ilaha illallah di tengah tangan saya, di tengah kiri saya setan datang. Dia menawarkan, mengatakan kepada saya, tolong akui dan ucapkan bahwa Isa itu anak Allah. Saya jawablah. Dan ketiganya, kenapa saya kau mengucaplah dan memalingkan wajahnya darimu ya sahabatku Abu Syakaria? Karena bersamaan panjenengan nun kalimat la ilaha illallah, bersama itu bola setan datang dari tengah kiri saya, dan saya dituntun supaya mengucapkan tiada Tuhan. Maka saya jawablah dengan memalingkan wajahnya. Begitulah pentingnya talqin ketika seorang sedang menghadapi syakaratul maut. Karena pada saat-saat menjelang detik-detik syakaratul maut itulah setan akan berusaha menembus agar supaya orang sing mati ku mau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka tolong jangan ditinggalkan orang-orang yang sedang menghadapi syakaratul maut. Sering kita dengar atau kita lihat ucapan orang-orang yang lagi menunggu orang yang sakit. Nih, capek lah, kok nggak mati-mati yo, tinggal adus disit lah, tinggal maam disit lah. Tolong jangan. Balik terus dampingi orang-orang yang sedang syakaratul maut tersebut dan jaga dia, jangan tinggalkan begitu saja. Tolong kasihin dia, berilah dia penghormatan di detik-detik terakhir dengan cara apa? Ditunggu, jangan sampai ditinggal lungah. Caranya gimana? Cara kita mentalkin orang yang sedang syakaratul maut begitu, di kuping sebelah kanan tuntunlah ia dengan kalimat la ilaha illallah pelan-pelan. Lalu biarkan dia mencerna dulu kalimat la ilaha illallah. Jangan buru-buru, ayo la ilallah, ayo, jangan. Cukup satu kali dulu dan biarkan dia mencerna kalimat la ilaha illallah sing menbe panjangan tuntun. Mungkin sambil ngelus-elus dadane si fulan sedang sakit itu, sambil berdoa mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa panjenengan ya Pak, ya Bu. Jadi jangan dipaksa. Oleh orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah luar biasa. Karena apa? Yang memberi kekuatan siapa untuk mengucapkan la ilaha illallah itu Allah semata. Itu hubungannya dengan hidayah. Coba lawang ucap aduh saja kok begitu rokasanya, tapi bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu sing arane hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabitin fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan perkataan orang-orang yang beriman menjelang kematiannya, menjelang ajalnya, menjelang syakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah. Maka Nabi juga bersabda, man qala fi akhri kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Maka untuk barang siapa yang ucapan terakhir kalimatnya la ilaha illallah dakhulal jannah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menuntun talqin kalimat la ilaha illallah benar-benar harus pelan-pelan, nggak usah buru-buru, ayo. Capek orang itu, kasihan sedang sakit. Kalau sudah berucap kalimat la ilaha illallah satu kali, ya sudah, nggak usah konbolan-balin sampai megap sing lagi lara, kasihan dia. Kecuali jika si fulan sedang sakit, begitu kok sampai tutun la ilaha illallah kok langsung undang-undang bapane, biunge anake lah, supaya diulang talqinnya dengan lafaz la ilaha illallah. Pokoknya usahakan di akhir kalamnya orang sedang sakaratul maut, di akhir kalamnya dengan ucapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan menerangkan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Begitulah ajaran agama lewat Kanjeng Nabi tentang bagaimana pentingnya kita menuntun talqin pada orang sakaratul maut agar mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi saya pesan pada panjenengan sedaya, para muslim muslimat, tetaplah diamlah di rumah dengan tenang. Insya Allah diam panjenengan adalah membantu pemerintah dalam mengurusi urusan kasus virus corona tersebut. Setidaknya akan mempermudah para medis dalam menangani virus corona tersebut. Dan mudah-mudahan diam panjenengan dengan niat ibadah asal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.